Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triafni dengan NIM 2201010005. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Praktikum Teknik Kendali dengan materi yaitu bab 3 Dasar Teknik Kendali. Nah, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Insinyur Sapta Nugraha, STMN. Oke, untuk memaparkan materi, saya akan langsung ke PDF-nya. Nah, di mana kita akan mempelajari bab 3 mengenai dasar teknik kendali. Nah, di dasar teknik kendali ini, itu mempelajari sistem kontrol loop tertutup dan terbuka. Nah, suatu sistem yang memelihara hubungan yang ditentukan antara keluaran dan masukan acuan dengan membandingkannya dan menggunakan perbedaannya sebagai alat kendali, disebut sistem kendali umpan balik atau sistem kendali feedback. Nah, contohnya ini dalam sistem kontrol itu ada pada suhu ruangan dan yang lain-lain juga. Oke, untuk selanjutnya di sini ada sistem kontrol loop tertutup, yaitu sistem kendali otomatis. Nah, berikut diagramnya ada input, ada controller, proses, dan output. Nah, untuk di sini itu ada feedback-nya. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada sistem kontrol loop tertutup. Nah, berbeda dari sistem kontrol terbuka tadi. Kalau tertutup ini hanya memerlukan input, controller proses, dan outputnya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan blok diagram, di mana blok diagram ini merupakan sebuah sistem kontrol yang dapat terdiri dari beberapa komponen. Nah, untuk merepresentasikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masing-masing komponen dalam sistem kendali, ini sering menggunakan diagram yang disebut diagram blok. Nah, diagram blok yang dimaksud itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini merupakan diagram blok dalam teknik kendali. Nah, selanjutnya diagram blok itu ada macam-macam, di mana yang pertama itu ada blok diagram hubung seri. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dalam blok diagram ini akan terhubung secara seri jika dua atau lebih blok terhubung secara langsung dalam satu garis. Nah, ketika dua blok atau lebih terhubung dalam seri, maka dapat disederhanakan menjadi satu produk blok yang merupakan perkalian dari tiap blok yang terhubung secara seri. Nah, selain secara seri, ada juga blok diagram hubung secara paralel. Nah, seperti ini contoh diagram bloknya. Nah, sama juga seperti diagram seri, ada beberapa definisinya, yaitu blok diagram akan terhubung secara paralel jika dua atau lebih blok terhubung pada titik sumber dan keluaran yang sama. Nah, ketika dua blok atau lebih terhubung dalam paralel, maka dapat disederhanakan menjadi satu produk blok yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari tiap blok yang terhubung secara paralel. Nah, ini sesuai dengan simbol operasi matematika pada titik starting point. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan blok diagram hubung umpan balik atau feedback. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, di mana pada diagram blok feedback ini ada input, controller, proses, dan output. Nah, di sini yang HS ini merupakan suatu feedbacknya, di mana pada sebuah komponen nanti feedback itu bisa digunakan dengan sensor atau sejenis lainnya. Oke, mungkin kita langsung pada soal latihan. Nah, di mana misalkan ada dua blok komponen yaitu G1S sama dengan num 1 per den 1, di mana ini diketahui 10 per S pangkat 2 ditambah 2S ditambah 10. Dan G2S-nya num 2 per den 2 sama dengan 5 per S tambah 5. Dengan MATLAB dapat dihitung persamaan hubung seri, paralel, dan feedback dari dua blok tersebut dengan pemrograman sederhana dan mudah. Nah,
dari kasus ini kita bisa menggunakan MATLAB untuk mengerjakannya. Nah, di sini kita langsung saja untuk membuka aplikasi MATLAB-nya. Nah, di sini sudah tersedia. Nah, tadi kan soalnya itu disuruh untuk mengerjakan dengan cara fungsi alih hubung seri. Nah, dimana langsung saja tadi dalam persamaannya, dimana num satunya bernilai 10 dan satunya bernilai 1, 2, 10, num 2-nya bernilai 5 dan 2-nya bernilai 1, 5. Nah, untuk mendapatkan fungsi alih hubungan seri itu ada fungsinya. Nah, di mana fungsinya itu adalah num, den, bersama dengan untuk mencari fungsi alih seri kita menggunakan series dalam kurung num 1 dan 1, num 2 dan 2. Lalu untuk mencetaknya kita menggunakan princess num, den. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung untuk run. Nah, ini kita save. Nah, di sini sudah terdapat nilai num atau den dari soal yang tadi. Nah, di mana pada untuk yang seri itu bernilai 50 per S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2 ditambah 20 S ditambah 50 untuk persamaannya. Nah, selanjutnya untuk mencari fungsi alih dalam hubung paralel. Sama juga kita memasukkan atau menginisialisasikan nilai G1 dan G2-nya tadi dengan num 1 10 dan 1 1 2 10, num 2 5 dan 2 1 5. Nah, dalam paralel ini kita hanya mengubah fungsinya ini atau rumusnya. Nah, kita contoh, kita buat di yang baru. Ini bisa langsung kita copy. Nah, untuk di sini seriesnya diganti dengan kata paralel, dengan rumus paralel. Nah, untuk ininya masih sama, num 1 dan 1, num 2 dan 2. Nah, jika sudah seperti ini bisa langsung kita runkan saja. Kita save. Nah, untuk yang kedua, itu dengan cara fungsi alih hubung paralel, itu mendapatkan hasil persamaannya yaitu 5S pangkat 2 ditambah 20S ditambah 100 per S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2 ditambah 20S ditambah 50. Nah, untuk yang ketiga, di mana dia mencari umpan baliknya atau feedback. Masih sama seperti tadi, kita inisialisasikannya dengan persamaan yang sama. Nah, untuk di sininya juga dibedakan tergantung rumus apa yang digunakan. Nah, untuk feedback sendiri itu rumusnya kita ketik feedback.
Untuk keseluruhannya masih sama, masih menggunakan num 1 dan 1, num 2 dan 2. Nah, untuk ini, jika sudah seperti ini, kita langsung saja run. Kita save. Nah, di sini sudah keluar, di mana persamaan dari feedbacknya itu adalah 10S ditambah 50 per S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2 ditambah 20S ditambah 100. Nah, untuk jika kita ingin melihat gimana diagram bloknya, itu bisa di sini. Nah, dari pemrograman MATLAB tadi, kita bisa lihat untuk diagram blok fungsi alih hubung serinya seperti ini. RS, lalu ini ada G1-nya, ini G2, lalu di sini ada outputnya atau CS-nya. Nah, untuk fungsi alih hubung paralel juga seperti itu. Di sini ada inputnya, di sini G1, ada G2, ini yang dihubungkan secara paralel. Nah, di sini untuk outputnya. Nah, untuk umpan balik juga, di sini ada inputnya, lalu di sini ada G1, dan di sini ada outputnya. Nah, karena dia feedback, jadi G2 ini digunakan sebagai feedback dari diagram blok. Nah, untuk selanjutnya di sini ada latihan di mana diketahui suatu diagram blok sebagai berikut. Nah, jika diketahui G1 itu adalah 3 per S tambah 4, G2-nya 4 per 4S tambah 9, dan G3-nya 1 per S tambah 1, G4-nya 3 per S. Nah, maka tentukan fungsi alih dari diagram blok tersebut dengan pemrograman MATLAB. Nah, jika seperti ini, kita bisa langsung saja untuk pergi ke aplikasi MATLAB. Nah, ini kita buat yang baru. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja untuk menjawab dari latihannya. Nah, tadi kan diketahui bahwa G1-nya itu 3 per S tambah 4. Nah, dimana kita buat sama seperti tadi, num 1-nya sama dengan 3, num 2-nya 1,4, ini dan. Num 2, buat seperti tadi sampai ke persamaan yang keempat. Nah, jika sudah kita inisialisasikan persamaannya, langsung saja yang pertama itu kita cari nilai fungsi alih hubung serinya, yaitu dari persamaan G1 dan G2. Nah, dimana itu rumusnya A1 sama B1 sama dengan series, karena kita untuk mencari serinya. Sini num 1 dan 1
num2 dan den2. Nah, selanjutnya kita mencari feedback dari langkah 1 dan G3. Nah, di sini juga ada rumus di mana A2 sama B2 sama dengan feedback dari langkah 1 yaitu A1, B1 dan juga persamaan dari G3. Nah, di mana G3 itu adalah num3 dan den3. Nah, selanjutnya kita mencari nilai seri juga dari G3 dan G4-nya. Kalau yang tadi kan kita menggunakan G1 dan G2, sekarang G3 dan G4, dimana di sini kita buat A3, G3, series dari num3, den3, num4, den4. Nah, untuk yang terakhir kita paralelkan. Kita paralelkan dari hasil langkah 2 dan 3. Nah, di mana di sini num den sama dengan paralel langkah 2 dan 3, berarti A2, B2, A3, B3. Nah, lalu kita cetak hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini bisa langsung kita runkan untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasil persamaannya num dan dennya ini 24 S pangkat 3 ditambah 111 S pangkat 2 ditambah 195 S ditambah 144 per 4 S pangkat 5 ditambah 33 S pangkat 4 ditambah 90 S pangkat 3 ditambah 109 S pangkat 2 ditambah 48 S. Nah, jadi hasil dari diagram blok ini yaitu seperti yang di MATLAB tadi. Oke, baik, kita lanjut pada latihan yang kedua. Nah, di mana di sini ada soal bahwa diketahui R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, C1-nya 5F, dan C2-nya 7F terhubung dalam rangkaian RLC sebagai berikut. Nah, dapatkan fungsi alih rangkaian RLC tersebut dengan menggunakan hitungan manual dan pemrograman MATLAB. Nah, untuk hitungan manualnya sendiri sudah saya buat. Nah, di sini sudah terdapat perhitungan manual yang saya buat. Nah, di mana pada hitungan manual ini ditunjukkan bahwa rangkaian tahap kedua atau bagian R2C2 menghasilkan pembebanan efek pada tahap pertama atau porsi R1C1. Nah, persamaan untuk sistem ini yaitu terdapat di baris ke pertama dan kedua, yang ini dan ini.
Nah, lalu lanjut untuk yang ini, itu dengan transformasi Laplace, kedua persamaan ini akan didapatkan seperti ini. Dan akan menghasilkan persamaan 1 per C2S I1S sama dengan E0S. Nah, lalu dari persamaan ini, itu akan dilakukan eliminasi dan substitusi sehingga didapatkan persamaan fungsi alihnya. Nah, di mana yang pertama itu dieliminasikan, lalu disubstitusi, lalu akan mendapatkan hasil dari fungsi alihnya. Nah, di mana pada soal tadi R1-nya itu 2 ohm, R2-nya itu 3 ohm, C1-nya 5F, dan C2-nya itu 7F. Nah, maka akan didapatkan persamaan fungsi alihnya yaitu E0S per EIS sama dengan 1 per 210 S pangkat 2 ditambah 45S ditambah 1. Nah, untuk pemrograman MATLAB-nya bisa langsung saja kita ke aplikasi MATLAB. Nah, di sini kita langsung tap New. Nah, untuk persamaannya tadi kita inisialisasikan dulu yang sudah diketahui di mana R1-nya itu bernilai 2 ohm tadi, lalu R2-nya itu bernilai 3, lalu C1-nya bernilai 5, dan C2-nya bernilai 7. Nah, untuk mencari rumusnya itu kita bisa nyari dengan num sama dengan 1, lalu den-nya sama dengan R1 dikali C1 dikali R2 dikali C2. Nah, lalu lanjut R1 dikali C1 tutup kurung ditambah buka kurung R2 dikali C2 tutup kurung ditambah buka kurung lagi R1 dikali C2 tutup kurung. Nah, karena kita di sini ingin mencari fungsi alihnya, maka kita buat fungsi underscore alih sama dengan num dan nah, jika sudah seperti ini, untuk persamaannya bisa langsung kita runkan. Save. Tadi ada kesalahan di sini, saya lupa untuk membuka kurungnya. Kita langsung run. Oke, tadi di sini terdapat kesalahan. Di sini saya lupa untuk membuka kurungnya, dan di sini yang tadinya seperti ini ternyata harus dikasih spasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung runkan. Nah, di sini sudah terlihat outputnya, di mana hasilnya itu 1 per 210 S pangkat 2 ditambah 45 S ditambah 1. Nah, hasil dari pemrograman menggunakan MATLAB-nya sama seperti hasil perhitungan manualnya. Nah, di sini terdapat 1 per 210 S pangkat 2 ditambah 45 S ditambah 1.
Baik, mungkin sekian dari pemaparan materi untuk bab 3 dasar teknik kendali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.